Jadi, di sini saya akan menjelaskan materi tentang psikolog pendidikan dengan judul Perkembangan Kognitif dan Bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mailani Mulana Endarti dengan NIM 23420140114 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam Lokal 1 dengan mata kuliah Psikolog Pendidikan. Jadi di sini ada pendahuluan. Yang pertama ini memahami bagaimana perkembangan kognitif dan bahasa, dan yang kedua ini menjelaskan teori-teori utama anak-anak berpikir dan belajar. Yang pertama ada pengertian kognitif. Apa sih yang dimaksud dengan kognitif? Jadi, proses kognitif ini adalah proses yang melibatkan perubahan dalam cara berpikir, kecerdasan, dan bahasa anak. Proses perkembangan kognitif memungkinkan anak yang sedang tumbuh untuk menghafal, memecahkan soal, membuat strategi sekreatif mungkin, atau mengucapkan kalimat yang bermakna. Selanjutnya ada biografi Jean Piaget. Jean Piaget ini lahir pada tanggal 9 Agustus 1896 di Neuchâtel, Swiss. Lalu, pada saat usia dini, Piaget menunjukkan minat bakat yang besar pada ilmu alam, menerbitkan makalah ilmiah pertamanya pada usia 10 tahun tentang burung pipit albino. Ia memperoleh gelar PhD dalam bidang zoologi dari Universitas Neuchâtel pada tahun 1918. Selanjutnya kita masuk ke teori perkembangan Jean Piaget. Jadi Piaget ini telah membagi perkembangan kognitif anak-anak dan remaja ke dalam 4 tahap. Yang pertama sensori motorik, yang kedua proporsional, yang ketiga operasional konkret, dan yang keempat operasional formal. Jadi teori perkembangan kognitif ini meyakini bahwa setiap anak akan melewati serangkaian tahapan perkembangan kognitif dengan urutan yang sama. Meskipun kecepatan mereka dalam melewati tahapan tersebut bervariasi selama masa transisi antar tahapan. Jadi, anak ini menunjukkan bahwa karakteristik dari kedua tahapan yang berdekatan. Yang pertama adalah sensori motorik. Tahap inform mencakup pemahaman dunia dengan mengordinasikan tindakan sensorik dengan tindakan fisik. Jadi, seorang bayi ini dapat berkembang dari tindakan refleksif dan naluriah saat mandi hingga awal pemikiran simbolik menjelang akhir tahap tersebut. Tahap ini dilakukan dari lahir sampai usia 2 tahun. Yang kedua ada tahap praoperasional. Jadi anak ini mulai mempresentasikan kata-kata dengan kata-kata dan gambar. Jadi kata-kata dan gambar ini untuk mencerminkan peningkatan pemikiran, simbolik, dan melampaui hubungan informasi, sensorik, dan tindakan fisik. Tahapan ini dilakukan mulai usia 2-7 tahun. Yang ketiga ada stage operasional. Beton anak sekarang dapat bernalar secara logis tentang kejadian konkret dan mengklasifikasikan objek dalam himpunan yang berbeda. Tahapan ini dapat dilakukan anak mulai usia 7-11 tahun. Dan yang keempat ada tahap operasional formal. Remaja berpikir dengan cara yang lebih abstrak, idealis, dan logis. Tahapan ini dapat dilakukan anak pada usia 11 tahun hingga dewasa. Yuk kita bahas proses-proses yang digunakan anak-anak dalam membangun pengetahuan menurut Piaget. Jadi Piaget ini meyakini bahwa anak-anak bukan penerima informasi yang pasif, melainkan pembelajar aktif yang terus-menerus untuk mencoba memahami dunia di sekitar mereka. Proses-proses ini sangat penting dalam pembentukan dan pengembangan kognitif anak. Yang pertama ini ada skema Piaget, mengatakan bahwa anak berusaha membangun pemahaman tentang dunia. Otak yang sedang berkembang menciptakan skema,
Jadi, skema ini adalah tindakan atau representasi mental yang mengatur pengetahuan dalam teori Piaget. Skema ini, perilaku atau aktivitas fisik menjadi ciri masa bayi, dan skema mental, aktivitas kognitif berkembang di masa kanak-kanak. Skema bayi ini terstruktur oleh tindakan sederhana yang dapat dilakukan pada objek seperti mengisap, melihat, dan menggenggam. Anak-anak yang lebih besar memiliki skema yang mencakup strategi dan rencana untuk memecahkan masalah. Misalnya, anak berusia 6 tahun mungkin memiliki skema yang melibatkan strategi mengklasifikasikan objek berdasarkan ukuran, bentuk, atau warna. Pada saat kita mencapai usia dewasa, kita telah membangun sejumlah besar skema yang beragam, mulai cara mengendarai mobil, cara menyeimbangkan anggaran, hingga konsep keadilan. Selanjutnya ada asimilasi dan akomodasi untuk menjelaskan bagaimana anak-anak menggunakan dan mengadaptasi skema mereka. Jadi Piaget ini menawarkan dua konsep, asimilasi dan akomodasi. Asimilasi ini terjadi ketika anak-anak memasukkan informasi baru ke dalam skema mereka yang sudah ada. Dan akomodasi terjadi ketika anak-anak menyesuaikan skema mereka sesuai dengan informasi dan pengalaman baru. Selanjutnya ada pengorganisasian untuk memahami dunia mereka. Kata Piaget, anak-anak mengorganisasikan pengalaman mereka secara kognitif. Pengorganisasian dalam teori Piaget adalah pengelompokan perilaku dan pikiran yang terisolasi ke dalam sistem tingkat tinggi. Penyempurnaan berkelanjutan dan pengorganisasian ini merupakan bagian tak terpisahkan dari perkembangan. Seorang anak laki-laki yang hanya memiliki sedikit ide tentang cara menggunakan palu mungkin juga memiliki sedikit ide untuk menggunakan alat lain. Setelah mempelajari cara menggunakan masing-masing alat, beliau juga menghubungkan penggunaan ini dengan mengorganisasikan pengetahuannya. Dan yang terakhir ada keseimbangan. Jadi tahapan keseimbangan ini adalah mekanisme yang diusulkan Piaget untuk menjelaskan bagaimana anak-anak berpindah dari satu tahap pemikiran ke tahap berikutnya. Jadi, pergeseran terjadi saat anak-anak mengalami konflik kognitif atau ketidakseimbangan dalam mencoba memahami dunia. Akhirnya, mereka menyelesaikan konflik dan mencapai keseimbangan atau equilibrium pemikiran. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan perkembangan bahasa. Jadi, bahasa ini adalah bentuk komunikasi, baik lisan, tertulis, maupun isyarat, yang didasarkan pada sistem simbol. Jadi bahasa ini terdiri dari kata-kata yang digunakan oleh suatu komunitas atau kosakata dan aturan untuk memvalidasikan menggabungkannya, tata bahasa, dan sintaksis. Jadi semua bahasa manusia memiliki beberapa karakteristik umum. Karakteristik tersebut meliputi generativitas tak terbatas dan aturan organisasi. Fonologi, setiap bahasa terdiri dari bunyi-bunyi dasar. Fonologi adalah sistem bunyi suatu bahasa, termasuk bunyi-bunyi yang digunakan dan bagaimana bunyi tersebut dapat digabungkan. Semantik mengacu pada makan kata dan kalimat. Setiap kata memiliki serangkaian fitur atau atribut yang diperlukan terkait dengan makna. Morfologi. Morfologi ini pada unit makna yang terlibat dalam pembentukan kata. Morfem adalah kata atau bagian dari kata yang tidak dapat dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan bermakna. Pragmatik
adalah penggunaan bahasa yang tepat dalam konteks yang berbeda. Dan sintaksis adalah melipatkan cara kata-kata digabungkan untuk membentuk frasa dan kalimat yang dapat diterima. Jadi, kesimpulan dari presentasi tersebut, proses kognitif ini adalah proses yang digunakan anak-anak saat mereka membangun pengetahuan mereka tentang dunia. Proses ini ada skema, asimilasi dan akomodasi, organisasi, dan keseimbangan. Lalu, Piaget juga membagi 4 perkembangan anak, yaitu sensori motorik, pro-operasional, operasional konkret, dan operasional formal. Perkembangan bahasa adalah bentuk komunikasi, baik lisan, tertulis, maupun isyarat. Bahasa terdiri dari kata-kata yang digunakan oleh suatu komunitas. Sekian penjelasan dari saya dan video pembelajaran ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Psikolog Pendidikan. Saya, Mailani Mulyana Endarti, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.